Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, habis rutinitas daripada malam Jumat di Padukuhan Gaul yang di awal tadi ramai sekali para rekan-rekan habis melaksanakan biasa rutinan, habis itu makan-makan, dan habis itu ngopi-ngopi maupun bercanda-canda. Itulah keseharian di Padukuhan Gaul setiap malam Selasa maupun malam Jumat. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di channel Padukuhan Gaul. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mohon izin ingin menguak daripada kisah pengalaman nyata, yaitu seputar jerawat yang sering kita temui di kalangan kita manusia. Nah, pada dasarnya manusia itu ya, kalau memang dia bersih wajahnya, pasti nanti banyak lah. Jika itu laki-laki, pasti banyak di antara perempuan yang akan menyukai. Tetapi jika dari laki-laki tersebut wajahnya, mohon maaf, banyak jerawatnya, maupun ya banyaklah daripada negatif-negatif yang membuat wajahnya itu tidak menarik, pasti akan susah untuk mendapatkan daripada pasangannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kami ingin menguak daripada sisi gaib jerawat itu apa sih, dan juga bagaimana cara penanganannya. Dan yang sudah terjadi di dunia manusia, jika kita menemuilah banyak hal, baik itu di wajah maupun di bagian manapun, itu pasti juga kan menggunakan biaya yang sangat begitu mahal, yaitu produk kecantikan. Dan kecantikan itu pun dari luar. Dan apakah kecantikan dari dalam itu bisa? Dan alhamdulillah tadi ada sudah menyimak daripada rekan-rekan Padukuhan Gaul yang sudah merasakan bahwa kecantikan ataupun inner beauty dari dalam pun bisa, dan bisa sekali berpengaruh ke dalam luar jasad seorang manusia, seperti itu. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator saya, Mas Hamid. Dan kebetulan ini yang punya jerawat satu Anda ya. Alhamdulillah. Pastinya jerawat, Mas. Dan apakah jerawat sendiri ada sebuah pertanda pemirsa? Dan semoga saja nantinya ada sebuah pembelajaran yang bisa dijadikan wawasan di dunia manusia tentunya. Dan tak lupa juga kita sapa netizen yang berada di seluruh penjuru negeri, yang ada di timur, barat, maupun selatan, maupun yang berada di utara, dan juga yang berada di dunia, yang di Hong Kong, Jerman, dan lain sebagainya. Kami mohon izin, mohon doanya semoga nanti diberikan kelancaran saat dari awal hingga akhir video nanti, dan juga bisa menjadikan pembelajaran bagi kami maupun para pemirsa, dan bisa nantinya juga menemukan sebuah solusi. Dan solusinya itu ya tidak sulit untuk dijangkau daripada kalangan kita sebagai manusia, seperti itu. Dan alhamdulillah mediator kita sudah siap. Siap, Mas? Oke, siap. Mohon izin langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan malam ini biasanya saya mengambil dari luar atau memasukkan. Untuk saat ini saya membangkitkan sendiri pemirsa dari Mas Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang menempati di jerawat yang ada di dahinya Mas Hamid bangkit. Wow. Semakin kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Powernya tambah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluhan apa kalau udah salam? Saya dari golongan roh dulu. Dari golongan roh? Ada Islam? Ya, saya sudah Islam. Oh, ini perempuan apa laki-laki? Saya perempuan. Oh, gitu. Oke, sebelum lebih jauh kita ngobrol lo. Bukankah roh manusia? Saya mau izin bertanya ya, tak bercerita sedikit.
Bukankah roh manusia jika meninggal itu nanti kan langsung ke alam barzah ataupun setelah nantinya langsung ke alam akhirat? Kok ada malah Ya, menempati di jasad Mas Hamid ini? Bisa diceritakan Ya. bagaimana proses kamu? ceritanya seperti ini. Ah, Memang benar apa yang kamu bilang, bahwa orang yang setelah meninggal dunia, ah, ruhnya akan dibawa ke akhirat. ah. Saya pun juga, Mm. ada sebagian ruh saya yang sudah dibawa ke akhirat, Oh, tapi ada juga yang ditawan iblis. oh, Karena dari saya sendiri mm. dijadikan tumbal oleh seseorang. Oh. Jadi ada sendiri itu termasuk tumbal begitu dahulunya. Oke. Oh ya, ada ini golongan perempuan apa laki-laki? Saya perempuan. Perempuan. Terus ini, dulu bagaimana cerita Anda kok bisa dijadikan tumbal? Bisakah bercerita sedikit pada kami ini, bagi para pemirsa, karena ini juga saya siarkan ke dunia manusia, begitulah kiranya. Saya masih teringat Ah, pada 5 tahun yang lalu, ah, pada saat pembangunan jembatan di daerah perbatasan Kudus dengan kota Anda. oh, Saya ah, pada waktu itu sakit-sakitan, mm-mm, sakit yang tidak jelas. ah, Saya juga sudah diberobatkan ke sana ke sini mm, sama orang tua saya. ah, Entah itu dibawa ke orang sakti, mm, ke dukun, mm, maupun dari orang-orang yang bisa dibilang hitam dibalut dengan putih, itu juga saya diberobatkan ke situ. oh, Tapi setelah usaha dari kedua orang tua saya tidak berhasil, tidak membuahkan hasil, ah, saya meninggal dunia. oh, Dan setelah meninggal dunia, saya baru mengetahui bahwa ruh saya dijadikan tumbal dari golongan iblis dan sekarang gentayangan. oh, lalu, Saya minta tolong ah, pada Anda mm, supaya saya disempurnakan kembali, jadi begitu supaya saya ceritanya. diadili di akhirat. Oh ya, ya nanti, Kebetulan kemarin ah, 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, saya lupa, ah, kamu sama Mas ini pada waktu tengah malam, pada waktu hujan, kamu melewati jembatan itu. Tiba-tiba ada putih-putih di daerah tubuh kamu dan Mas ini. Saya mengikuti Anda. Bukan hanya saya saja, tapi dari adik saya juga ada di belakang kamu. Adik Anda, lah kok bisa? Ini masih di belakang saya. Kenapa kok mengikuti saya? Adik saya juga terkena dari tumbal dari seseorang itu. Begitu. Dan saya baru mengetahui Hmm, bahwa seseorang itu kelakuannya seperti itu. Dan orang itu juga masih hidup. satu darah dari keluarga saya. Oh, masih satu darah, saudara begitu. Oh ya, terus yang saya tanyakan kembali begini. Lalu kaitannya tadi kan ada diberobatkan kemana-mana, tidak sembuh, malah suatu ketika Anda meninggal. Kaitannya kok bisa Anda tahu setelah berpindah di alam gaib kok bisa mengatakan bahwa ada dijadikan tumbal, itu prosesnya bagaimana? Bisa diceritakan Iya, sedikit kaitannya setelah dengan saya meninggal, Hmm, saya baru mengetahui bahwa saya dijadikan tumbal dari keluarga saya itu. Kenapa saya mengetahui? hmm, Karena dari ruh sukmanya dari orang itu yang mengambil pesugihan juga sudah ditawan dari golongan iblis sebagian. Oh, dia mengambil tumbal untuk pesugihan kekayaan dirinya sendiri begitu. Iya. Oh, jadi gitu. Dan beliaunya yang mengambil pesugihan itu sering menempatkan sebuah ranjau gaib di daerah jembatan sana. Tidak, karena dia pekerjaannya sebagai bos pembangunan jalan seperti itu maupun jembatan.
pada suatu ketika dia tuh mendatangi dukun untuk memperlancar dari segi usahanya itu, dari segi Oh, pekerjaannya. jadi begitu. Dari dukun itu memberikan persyaratan Mm-mm. agar usahanya lancar ya harus memerlukan dari tumbal manusia. Oh ya, ya benar, berarti benar-benar ada golongan roh ini ya. Kan kalau ada di gaib kan tahu peraturannya. Jika Iya, bohong, resikonya otomatis tubuhnya kalau terpotong-potong. kamu tidak percaya, kamu boleh mengeceknya dengan Hmm. benda yang ada di depan saya Oh ini. pemirsa, ya bisa untuk ngecek golongan gaib. Jika golongan gaib itu dari golongan iblis, pasti nanti akan tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya. Silakan. Oke. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong, Anda punya nama apa enggak, Mbak? Punya Siapa namanya? Dian Pramestika. Dian Pramestika. Bagus sekali, seperti nama-nama yang baru saja meninggal sepertinya. Iya, saya memang baru meninggal 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Umur Oh. saya jika saya masih hidup juga seumuran dengan kalian ini. Seumuran dengan saya. Berarti ada cantik juga dulunya, begitu mungkin. Saya tidak berani mengatakan cantik. Memang apa? Karena yang bisa mengatakan cantik itu kan ya manusia yang melihatnya. Oh, Bukan saya gitu. sendiri yang mengkakuinya. Nah terus, ya kan saya bercanda toh, atau Mbak? Oh iya, diizinkan nggak saya menghadirkan sesuatu minuman atau makanan bagi Mbak Dian Pramesti ya? Tidak usah, Mengapa? tidak usah. Nggak usah. Ya nggak apa-apa. Terus ini, berarti ada sudah tinggal di jasad Mas Hamid, udah ada 3 harian yang lalu ya, saat Mas Hamid pergi dengan saya waktu itu hujan-hujan Iya. melewati jembatan perbatasan itu. Terus, berarti ada tahu daripada di area wajah manusia itu kan biasanya ada sebuah benjolan ya, disebut dengan jerawat. Ini, Nah, iya. berarti ada tahu proses manusia ke wajahnya yang semula, mohon maaf, bersih, ganteng. Kalau misal perempuan cantik ya cantik. Itu kok ada yang kadang tiba-tiba berubah menjadi banyak jerawatnya, banyak ininya. Itu gimana? Apakah ada tahu bagaimana prosesnya, bisa diceritakan? Iya, saya mengetahuinya. Silakan bercerita kalau ada tahu. Kalau ada seseorang manusia, entah itu perempuan maupun laki-laki, yang sudah ada dari jerawat ini, maupun yang tiba-tiba kemunculan jerawat ada di wajahnya, itu ada faktornya. Faktor yang pertama, karena goib yang ada di dalam wajahnya, goib yang entah itu jalur dari kemaksiatan maupun dari leluhurnya. Karena saking banyaknya, saking menumpuknya di area wajahnya, goib itu kan ya membuang kotoran di wajah, di semua seluruh jasadnya manusia kan bisa. Dari situlah, dari kotoran-kotoran itu bisa menyebabkan dari seseorang bermunculan jerawat yang tiba-tiba maupun semakin banyak di dalam pipinya ataupun sini. Terus kalau saya ada juga, karena saya ini golongan ruh yang belum sempurna dan tubuh saya itu ya rusak. Dari kerusakan itulah saya membawa kotoran masuk ke dalam jasadnya anak ini, Mas ini. Dari kunti-kunti juga ada. Itu juga bisa menyebabkan di wajahnya manusia itu berjerawat, kelihatan kusam. Karena kunti itu sukanya mengganggu di pikirannya manusia. Yang sering membuat halusinasi perempuan itu, misalnya manusianya laki-laki ya, saya ini kuntinya masuk ke dalam pikiran saya. Jika kuntinya itu berhasil memasuki pikiran manusia dan berhasil membuat manusia itu terjerumus ke dalam yang sudah diberikan kunti itu, kotoran yang dibuang ke dalam wajahnya kan semakin banyak. Oh, jadi begitu. Oke. Berarti sebentar.
tak perjelas sedikit ya. Pada dasarnya jasad manusia memanglah jasad nyata. Tapi di balik jasad manusia itu pengaruh gaibnya sangat kuat. Itu yang pertama, baik itu dari segi ruh maupun sukma manusia itu sendiri maupun pengaruh gaib yang lain termasuk jin pendamping atau jin korin ya. Dan juga selain itu yang membuat tadi jerawatan itu berarti dari golongan gaib fasik yang masih fasik ya. Yang lain yang berasal dari dalam tubuhnya sendiri maupun dari luar. Iya, Begitu. kalau Nah, di dunia manusia, di dunia medis, jerawat kan bisa dikatakan entah itu faktor orang yang memiliki jerawat itu keturunan, mm, capek, ya. kelebihan kelenjar minyak. Ah, Tapi sejatinya manusia itu kan tidak tahu dari kelenjar minyak ataupun dari keturunan itu kan yang menyebabkan kan golongan gaib yang bekerja. Oh, jadi begitu. Tadi ya memang sempat ingin saya utarakan. Secara keilmuan manusia, banyak manusia yang punya keilmuan kan yang mengatakan begitu. Ternyata Anda tahu juga, oh ya. Lah kok Anda tahu tentang sisi keilmuan manusia? Apakah di masa itu saat Anda hidup sudah mengetahui tentang seluk-beluk seperti itu yang kamu sampaikan tadi? Iya, saya Hmm. masih teringat sedikit demi Oh, sedikit sedikit. demi sedikit. Oke. Terus, mohon maaf Pak Dizin. Tolong dilihat ini dari rekan-rekan saya yang di sini. Iya, Ini gimana dari aura wajahnya? Apakah masih banyak goib-goib fasik negatifnya atau enggak? pastinya banyak sekali. Banyak sekali. Terus dari para netizen Walaupun juga. dari golongan cahaya yang ada di wajahnya juga ada, tapi Mm-mm. juga ada cincin fasik. Yang baik itu dari yang dikatakan kodam leluhur maupun yang pernah dilakukan selama dia hidup gitu, baik itu segi maksiat maupun Iya, segi keilmuan yang akhirnya menjadi kodam dalam jasad manusia. Oke, terus ini Mbak, bagaimana cara manusia supaya terbebas daripada yang namanya jerawat dan supaya wajahnya itu tetap kelihatan bersih dan pancaran dari dalam seperti halnya inner beauty begitu? Bagaimana caranya yang harusnya ya dilakukan? kalau untuk saya, Hmm. saran saya goib kan juga bisa melihat. Hmm. Ya kalau orang itu ingin memancarkan aura cahaya yang bersih Hmm. di dalam maupun di luar jasadnya manusia, Hmm. ya harus golongan cahaya yang membantu. Oh, gimana saya Tapi membantu? kalau untuk membersihkan Hmm. luka-luka Ah, di wajahnya, itu usaha di dunia manusia juga boleh. Oh Tapi gitu. juga harus lebih berhati-hati. Misalnya kayak memakai treatment begitu pada intinya. Itu ya boleh saja, tapi lebih berhati-hati lagi gitu. Dan jangan berlebihan. Oh. Karena dia juga tidak tahu Hmm. apa yang menurut dia produk-produk yang bisa membuat cantik di dalam tubuhnya manusia. Hmm. Dia tidak mengetahui sejatinya apa yang membantu dia. Oh gitu. Menurut manusia sekarang, Ah. produk itu hanyalah produk biasa. Jasa bisa dilihat manusia. Tapi pastinya secara goib itu ada yang membantu. Loh ternyata begitu ya. Semuanya pasti ada pengaruh dari goib. Semuanya loh ini saya katakan lagi. Iya, Termasuk produk-produk mohon maaf kecantikan itu sendiri. ada. Ya memang ya sudah banyak dibuktikan di kalangan manusia. Saya tak bercerita sedikit. Banyak juga kalangan manusia membuktikan dengan mohon maaf dengan harga yang amat mahal lah. Seperti halnya nanti di treatment maupun di dan lain-lain disuntik maupun di oplas atau dan lain sebagainya gitu. Berarti itu semua ada pengaruh gaibnya juga. Tentunya ada, pasti itu. Dan gaib-gaib itu apakah memang yang diizinkan membantu manusia atau tidak? Tidak. Tidak. Seharusnya yang membantu manusia itu ya dari golongan cahaya. Oh. Pastinya jika golongan cincin fasik itu membantu manusia, pasti suatu saat mau tidak mau, cepat ataupun lambat, pasti akan mengambil upah. Oh, jadi begitu. Sekalipun nanti misalnya dari treatment itu berhasil dia cantik,
suatu ketika pasti wajahnya akan kembali ke semula lagi gitu. Iya, Karena dari goibnya mengambil upah atau mengambil jatah gitu. Oke. itu pasti. Terus ini Mbak, biasanya di golongan laki-laki itu kan yang sering mempunyai jerawat, perempuan pun ya banyak. Tapi saya menyebutnya yang laki-laki dulu. Iya, Dari sisi manusia, laki-laki mempunyai jerawat itu dulu pernah dikatakan bahwa ada sebuah mitos. Kalau laki-laki mempunyai jerawat itu ada seseorang yang rindu kepadanya. Apakah ada suatu kebenaran seperti itu? tidak. Dan terus Sebenarnya eh, yang benar sejatinya itu tidak dirindukan sama seseorang, tapi di dalam dirinya itu terlalu rindu kepada perempuan dan sangat berlebihan, sehingga dari segi di dalam pikirannya ini timbullah syahwat nafsu. Dari syahwat nafsunya itulah yang bisa menimbulkan jerawat. Dari nafsunya sendiri, baru dari golongan gaib yang dalam tubuhnya bekerja ya. Terus gaib apa yang dominan saat laki-laki berjerawat yang menyebabkan jerawat? Apakah termasuk dari golongan jin fasik perempuan? Jin fasik perempuan. Iya, contohnya kuntilanak, apakah wewe gombel, maupun dari iblis-iblis perempuan juga ada. Tapi lebih dominan ya jin perempuan seperti kuntilanak, pocong juga ada. Kalau pocong itu malah lebih membuat wajahnya manusia itu lebih tidak karuan, terlalu banyak gitu jerawatnya sampai rusak parah gitu. Saya baru tahu kali ini soalnya. Dan dari keringat yang dikeluarkan di dalam jasadnya manusia itu juga lebih condong bau kalau ada pocong sama wewe gombel. Pocong, wewe gombel itu pasti dari segi wajahnya banyak jerawatnya. Dari, mohon maaf, dari apa namanya tadi, pori-pori yang dikeluarkan seperti halnya keringat maupun yang lainnya pasti condong lebih bau. Baunya itu aneh gitu. Iya. Tidak seperti manusia pada umumnya. Oke. Terus jika seorang manusia perempuan yang berjerawat, kenapa Mbak kok takut? Tidak. Ya, saya silau. Teman jadi silokan. Bebas. Gak apa-apa. Iya. Selama Anda di sini jujur, baik-baik, tidak menginformasikan sesuatu hal yang menyimpang, tidak apa-apa. Tidak, tujuan saya tidak membohongi kalian. Tujuan saya ke sini hanya meminta supaya kalian mendoakan saya bersama adik saya. Insya Allah, ya itu nanti ya. Tapi sebelumnya saya ingin ngobrol dulu tentang ini jerawat. Terus ini Mbak, kalau di golongan manusia perempuan itu ada juga yang biasanya berjerawat. Itu yang dominan menguasai jerawat tersebut itu golongan apa? Kalau itu kebalikannya. Dari golongan jin-jin fasik yang laki-laki, genderuwo, buta, yang menyukai dari seseorang wanita itu. Jadi begitu. Iya. Saya baru mengerti ya. Terus tadi kan saya sempat menanyakan bahwa kecantikan inner beauty kan sudah bisa kan? Iya. Terus jika manusia yang belum tahu bahwa jerawat itu ada dari golongan gaib yang bekerja, apa yang seharusnya dilakukan manusia saat mengalami luka jerawat tadi? Ya, untuk manusia pada yang umumnya belum mengetahui jika suatu saat manusia itu ada jerawatnya, ya sebaiknya jika orang tidak mengetahui sama sekali, bisa itu berwudu. Itu salah satunya. Mendalamkan wudu, kalau bahasanya mengistiqomahkan wudu. Membersihkan apanya? Membersihkan wajahnya. Selain itu, ya itu saja kalau orang tidak mengetahui sama sekali, saran saya. Misalnya. Ya kalau saya sudah sampai di sini, mau orang percaya apa tidak, ya pasti saya akan mengarahkan untuk kalian membeli itu. Gitu. Ini maksudnya ya. Saya sendiri di sini kan ya sering menggunakan air ini di wajah saya, gini loh.
apakah gaib negatifnya berkurang? Iya, Oh, kenapa saya bisa bilang ah, bahwa saya menyarankan dari benda yang ada di depan saya? mm, Karena nah, pengalaman saya ketika saya ini ditinggal di tubuhnya Mas ini, mm, ketika Mas ini menyemprotkan benda air ini itu, ke air wajahnya, zam-zam saya masak. ini menjadi kepanasan. Oh, Walaupun saya tidak melukainya, saya ah, kepanasan. berarti pada intinya treatment yang digunakan manusia yang mohon maaf mahal itu ya bebas-bebas saja digunakan. Iya, Tapi ya ada resikonya juga. Itu yang pertama ya pemirsa. Dan kalau mau treatment yang lebih murah untuk wajahnya, membersihkan negatifnya, terutama membersihkan jerawat, ya kalau yang sudah punya air zam-zam, ya gunakan saja sering seperti yang saya contohkan tadi, disemprotkan wajahnya setiap hari ya, dari pagi dan sore. Insya Allah nanti aura-aura negatifnya akan keluar dari lewat buang air kecil, buang air besar maupun lewat muntahan kalau bisa. Dan setelah nanti itu semua dikeluarkan pasti nanti ada dampak nyatanya begitu. ya pasti. Ada perubahan drastis. Wajahnya pasti akan dibersihkan dari Mm-mm. jin-jin yang di dalam wajahnya. Oh, Seharusnya mm-mm. itu lebih mahal dari produk-produk yang di luar. Lah kok bisa begitu? Ya karena Nah, benda itu tidak hanya membersihkan di wajahnya saja, tapi tapi di seluruh anggota tubuhnya. oh, itu membersihkan jasad saja atau rohani juga? Iya, rohani juga. Itu kan di Oh, luarnya saja, tapi di hmm, rohaninya kan dibersihkan goib-goibnya. hmm. Dan akhirnya muncullah kecantikan dari dalam gitu, Iya, yang disebut dengan inner beauty. Anda tahu inner beauty nggak, Mbak? Mbak Dian? saya pernah mendengarnya. Mendengar saja. Oke, ya ya. Terus ini Mbak Dian, apa pesan Mbak Dian bagi golongan manusia ini yang melihat konten kesempatan kali ini sekarang Ya, saran tentang saya jerawat sih salah satunya. kalau untuk tentang jerawat, Hmm, menggunakan produk hmm, dari luar-luaran sana, dari pabrik-pabrik terkenal itu boleh-boleh saja, hmm, tapi jangan berlebihan hmm. dan jangan mengagung-agungkan dari benda itu. Oh, Dan pastinya hmm, dari benda-benda itu akan mengambil upah di tubuh kalian. Sebaiknya ya hmm, dikurangi. hmm. Apa adanya saja. Ah, Dan jika ada orang yang ah, melihat dari pembicaraan kita berdua ini, hmm. ya sebaiknya menggunakan itu benda yang ada di depan itu karena dari Air golongan zam-zam. cahaya yang membantu. Ya, dan nggak ada efek sampingnya begitu. Tidak ada. Alhamdulillah. Terus ini Mbak, saya juga sering melihat perempuan cantik yang dulu tak bercerita sedikit ya. Dulu dia banyak jerawatnya. Setelah dia menggunakan produk seperti tadi, produk kecantikan, dia memang bisa berubah cantik drastis dan juga lebih menarik. Sebenarnya, apakah ada golongan gaib yang membantu bekerja dari perempuan tersebut? Kok bisa Ada. terlihat menarik di mata lelaki begitu? Ada. Goib Ah, yang membantu dari produk itu kan pastinya. ah, Jika produk itu berhasil membuat orang itu cantik, pastinya dari penjual pertama kan akan terkenal juga. Itu Oh, juga disangkut pautnya. jadi begitu prosesnya. Iya, iya. Anda ini serius orangnya ya, yang bisa bercanda. Tidak, Iya. Terus ini dari kemarin 3 hari yang lalu, berapa banyak goib yang ikut ingin disempurnakan di jasad Mas Hamid maupun di jasad saya ini? kalau dari golongan ruh Hmm, di tubuhnya Mas ini sama kamu itu ada 7. 7. Tapi kalau dari golongan jin-jin perempuan, Ah, kuntilanak, ah. maupun jin-jin yang lainnya Hmm. seperti siluman itu juga ada banyak. Oh, Ada sekitar 700.000. triliun. Alhamdulillah.
Tuh mau ikut Islam semua. Iya. Apa mengganggu atau memang mau menjadikan kami tumbal aslinya? Ada yang pengen ikut Hmm. masuk Islam dan ada juga yang menyerang kalian. Oh, jadi gitu. Iya, iya, iya. Terus nanti dampaknya apa, Mbak? Jika manusia dikuasai daripada golongan gaib seperti tadi, kuntilanak lah, siluman lah, seperti kami ini loh. Dampaknya Pastinya apa? Dampak paling fatal. dampak paling fatal jika manusia itu Islam, Hmm. pastinya akan meninggalkan semua ibadahnya, akan lupa dengan ibadahnya. Oh, Kalau untuk dari segi dirinya, jasadnya, pastinya suatu saat jika goib itu mengambil upah, heeh. akan sakit-sakitan sampai meninggal dunia. Oh, Dan saat meninggal pun heeh. pasti juga dari ruh sukmanya akan ditawan dari golongan iblis. Oh, pasti roh sukmanya ditawan dari golongan iblis karena dia mempunyai perjanjian. Ya, terima kasih banyak. Anda sudah bercerita seperti itu. Saya juga kalau diizinkan membantu, sama membantu. Kan diizinkan. Diizinkan. Tolong digabungkan semua adiknya atau siapapun lah tujuh-tujuhnya roh itu. Saya tidak bisa untuk menariknya. Jadi bisa. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ada ilmunya masuk di dadanya Mbak Diana. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Beserta seluruh golongan gaib lain yang mengganggu maupun yang ingin ikut Islam di jasad kami semua gabung ketarik jadi satu, yang menolak hancur. Sudah, Mas. Sudah semua. Sudah. Itu golongan roh saja apa selain roh juga? Tidak, bukan ruh saja. Golongan tadi Ada juga. jin, siluman juga. Iya, ikuti kata-kataku ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah rabbi Astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dirasakan semua Islam semua syariat Islam serah saya dan istilah Allah amalnya dari beliau yang jadi amal itu serta ilmuannya kemudian semuanya masuk kamu jadi sempurna lagi dan nanti akan kembali ke alam sana. Setelah itu sallallahu alaihi wasallam dan golongan gaib lainnya otomatis semua kembali ke dan berjuang di alam masing-masing. Allah sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Sang Yang Nurjana semuanya masuk, perintah berjuang dulu sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Ada dari golongan cahaya yang mau mengadili saya. Ya sudah, silahkan. Kalau memang sudah ada yang menjemput Anda, semoga di sana baik-baik saja. Kami hanya sebatas bisa membantu sampai ini saja. Terima kasih. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Sehat, Mas? Gih. Alhamdulillah, begitulah pemirsa dialog kami kali ini yang membahas daripada sisi gaib jerawat. Banyak dari golongan gaib yang membuat wajah kita menjadi jerawatan, itu pasti ada. Dan pesan paling penting tadi, ya boleh-boleh saja menggunakan produk kecantikan apapun, tapi tidak usah melebihi batas. Dan produk-produk itu memang ya agak mahal bagi para pemirsa yang nantinya berminat dengan produk kecantikan yang alami, yang insya Allah tidak ada efek sampingnya dari guru kami ini, ya silahkan saja, baik itu sabun maupun air zam-zam dan lain sebagainya. Dan juga bisa juga untuk membersihkan segala macam energi negatif dari dalam tubuhnya, baik nanti dikeluarkan lewat
buang air kecil, buang air besar, dan juga lewat muntahan. Itu saja dapat kami sampaikan. Apabila pada kesempatan malam kali ini kami di sini banyak kesalahan, itu memang mutlak kesalahan kami. Dan apabila ada sebuah kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.